Berarti siapapun yang membuat kebijakan, peraturan ataupun penetapan itu, orangnya disebut legal drafter semua, Mbak? Orangnya, jadi gini, kalau sekarang Fania, sekarang ini secara normatif itu sudah ditentukan tugas fungsional sebagai drafter. Jadi keprofesian drafter sekarang itu sudah dinormatifkan. Di dalam setiap khusus ya, jadi ini secara khusus atau secara konteks di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus melibatkan fungsional drafter. Jadi di ASN itu ada jabatan fungsional yang namanya drafter. Nah, akan tetapi profesi drafter itu apa namanya ya? Bukan disebut profesi sih, tetapi lebih kepada satu keahlian. Baik hard skill sama soft skill-nya itu harus dapat. Gitu, Fani. Jadi tidak serta-merta misalnya seorang gubernur misalnya, seorang kepala daerah, seorang hakim, tidak serta-merta dia dapat disebut sebagai profesinya, tidak serta-merta dapat disebut profesinya adalah sebagai seorang drafter. Tetapi di dalam keprofesiannya dia sebagai hakim, sebagai notaris, sebagai kepala daerah, itu melekat fungsi yang namanya fungsi legislasi dan itu mengharuskan dia memiliki kemampuan sebagai seorang drafter. Nah, karena tidak semua orang memiliki kemampuan sebagai seorang drafter, maka sekarang ini seperti yang tadi saya bilang, ada sebuah profesi fungsional yaitu namanya legal drafter. Gitu, Fania. Jadi tidak semua perumus kebijakan publik itu kita bisa sebut dia sebagai drafter. Tetapi di dalam pekerjaannya itu mengharuskan dia sebagai drafter. Jadi kalau kita baca bukunya, saya lupa bukunya, di situ dituliskan bahwa sebagai seorang pejabat publik harus memiliki sifat interpreter. Bukunya George Richard, tulisannya kelihatan nggak ya? George Ritzer. Kelihatan nggak nih, Fani? Atau mau saya tuliskan ini di sini ya? Bentar, saya share. Boleh, Mbak. Bentar ya. Bukunya tentang sudah, Fani ya? Teman-teman semua udah kelihatan belum? Udah, Mbak. Udah ya? Udah, Mbak. Ya, jadi itu bukunya George Ritzer tentang teori ilmu sosial. Jadi menurut Ritzer, setiap pejabat publik itu mempunyai atau diharuskan memiliki kemampuan sebagai seorang interpreter. Apa gunanya ketika dia memiliki kemampuan atau soft skill sebagai interpreter?
Nah, jadi ketika dia memiliki itu, maka dia akan mudah untuk menuangkannya di dalam kebijakan-kebijakan yang akan dia bentuk. Jadi paling tidak, pejabat publik itu harus memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dan menjadi permasalahan di masyarakatnya. Apa yang menjadi permasalahan publik yang betul-betul memang memerlukan suatu jalan keluar, pemecahan melalui kebijakan yang ia buat. Begitu Fania. Jadi sekali lagi profesi hakim tetap dia profesinya sebagai hakim. Profesi notaris tetap dia sebagai notaris. Profesi advokat tetap sebagai advokat. Tetapi di dalam keprofesiannya itu dituntut kemampuan dia untuk menjadi seorang drafter. Jadi drafter untuk putusannya, drafter untuk kontraknya, drafter untuk aktanya, apalagi seorang pembentuk peraturan perundang-undangan, drafter untuk peraturannya, gitu. Tapi ada nggak Mbak profesi khusus seorang drafter? Ada. Sekarang sudah ada. Itu melekat di dalam aparatur sipil negara. Jadi ada nanti kalau teman-teman melamar di ASN itu dibutuhkan tenaga fungsional sebagai seorang drafter. Gitu, Fania. Ya Mbak, makasih. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Kalau tidak ada, coba lihat di screen-nya. Tadi ya, keputusan itu meliputi apa? Meliputi penetapan dan peraturan. Peraturan. Faiza tadi ya? Iya, Mbak. Peraturan dan penetapan. Gini ya. Nah, karena sebagai seorang drafter itu harus memiliki kemampuan yang membedakan untuk merumuskan mana norma hukum peraturan, mana norma hukum penetapan, maka kemampuan kita yang dulu di ilmu perundang-undangan itu dibutuhkan. Kenapa, Mbak? Karena sebenarnya di ilmu perundang-undangan itu adalah dasar teman-teman untuk bisa membentuk sebuah norma hukum. Dasarnya itu kita pelajari di ilmu perundang-undangan. Jadi kalau teman-teman ingat, di ilmu perundang-undangan itu kita belajar soal karakteristik dari sebuah norma hukum. Ya kan? Kita belajar karakteristik dari norma hukum. Kenapa ini penting? Karena nanti teman-teman bisa membedakan tuh, oh ini adalah norma hukum yang harus saya rumuskan. Sifatnya adalah individual. Kenapa individual? Karena saya mendraft norma hukum bukan untuk yang peraturan, tetapi untuk yang penetapan. Atau saya mendraft norma hukum untuk dokumen yang sifatnya privat, seperti misalnya akta atau kontrak. Jadi teman-teman bisa membedakan itu. Ya, nanti selanjutnya teman-teman akan belajar apa yang harus teman-teman tuangkan di dalam kontrak, apa yang harus teman-teman tuangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, kalau dari sisi karakter norma hukum, maka teman-teman harus ingat nih, dari subjek yang diatur. Subjek yang diatur itu ada apa? Subjek yang diatur ada apa? Ada? Subjek yang diatur itu ada? Pribadi, kodrati, sama badan hukum. Pribadi, kodrati, sama badan hukum. Orang sama badan hukum itu masuknya apa ya, Sadam? Subjek yang diatur di dalam sebuah norma hukum itu bisa untuk, ingat nggak Sadam? Bisa untuk
Bisa untuk? Masih ingat nggak? Vera. Bisa untuk apa, Ver? Apa, Bu? Pemegang hak dan kewajiban. Subjek yang mau kita atur itu bisa. Atau subjek yang akan kita atur itu bisa apa aja? Manusia dan badan hukum. Manusia dan badan hukum. Kita bikin aturan ini berlakunya bisa untuk Publik, privat. ya bisa untuk umum atau bisa untuk Individu. individual ya, betul. Aduh ya Allah, kalian ini lucu sekali sih. Umum dan individual. Ya. Kalau kita mendraftnya adalah dokumen publik, peraturan perundang-undangan, berarti kita mendraft subjeknya yang kita draft itu adalah untuk umum atau individual? Umum. Umum, pintar. Kalau yang kita draft itu adalah dokumen privat atau sebuah kebijakan yang sifatnya adalah penetapan, maka subjek yang kita aturnya itu adalah Individu. individual, gitu ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Mbak. Oke. Paham, Mbak. Coba ya, tadi saya mau pakai pendapatnya Sadam. Tadi Sadam bilang ada badan hukum. Misalnya di sini saya mau mengatur perseroan. Nah, kalau saya bilang perseroan, ini untuk umum atau untuk individual? Individu, Bu. Individu. Ada pendapat lain? Tadi siapa yang jawab individu? Saya, Bu, Muhammad Kevin Yusril. Oke, Kevin. Ada lagi yang mau jawab lain? Kalau perusahaan negara itu BUMN itu gimana, Mbak? Oke. Sebelum saya jawab pertanyaannya Sadam, menurut Sadam apa? Umum atau individual? Kalau kita sebut perseroan. Individual. Umum, Mbak. Nah, ntar dulu nih, Faiza individual, Andika Umum. umum. Tadi Kevin, apa Kev? Individu, Bu. Individu. Jadi apa ya kalau perseroan? Perseroan itu jadi ketika kita mendraft di dalam dokumen hukum kita, di dalam norma hukum kita sebut perseroan, maka norma hukum kita itu adalah untuk umum. Begitu. Kenapa untuk umum? Karena perseroannya belum pasti subjeknya. Perseroan apa nih yang mau kita atur? Semua perseroan itu bisa termasuk sebagai subjek yang kita atur. Nah, kalau tadi Sadam tanya, kalau perseroan negara, Mbak, BUMN gimana? Misalnya saya ganti nih di sini, saya tulis lagi di sini BUMN. Berubah nggak? Ini jadi untuk individu apa enggak? Individu. Umum, Mbak. Masih umum. Masih umum. Umum, betul. Harus disebutin Ya. nama perseroan. Ya, kalau di sini saya ganti gini. Nah, kelihatan nggak? Baru individu. Baru individu. Di Indonesia nggak ada lagi BUMN yang namanya Pertamina kan nggak ada cuma satu kan? Ya kan? Iya, Mbak. Iya. Coba kalau di sini ya, perseroan yang bergerak di bidang sumber daya mineral. Nah, umum atau individual? Umum. Umum. Itu udah mulai. Gitu ya? Ya, Bu.
Ya, kalau saya sebut ini. Nih. PT 2 kelinci. Individu. Individu. Individual. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Kalau misalnya disebut profesi ya, misalnya kita sebut profesi di sini. Sekarang profesi yang sedang diperhatikan itu adalah misalnya ya. Nah, umum atau individual? Umum, betul. Tenaga kesehatan, umum atau individual? Umum. Jadi kalau individual ini sudah pasti. Kalau misalnya kita hanya menyebut dokter dan perawat, semua orang yang berprofesi sebagai dokter dan perawat itu akan termasuk ke dalam subjek yang kita atur. Jadi tidak atau bukan berarti ketika kita mengatur sebuah profesi, tiba-tiba norma hukum kita menjadi individual. Sama misalnya ketika teman-teman menemukan undang-undang tentang jabatan notaris, diatur soal notaris. Bukan berarti norma hukum di dalam undang-undang itu adalah norma hukum yang subjeknya atau pengaturannya untuk individual. Gitu ya? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mulai bisa memahami? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, Sofi silahkan. Tadi kan disebutkan PT 2 Kelinci itu adalah badan individu ya, Bu ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, Gue sambil minum ya, Pi. Apa? Gue sambil minum ya. Oh iya, silakan. Ya, lanjut, Pi. Tadi kan disebutkan bahwa PT 2 Kelinci itu adalah badan individu. Pertanyaan saya, apakah setiap badan swasta ini termasuk selalu ada di bagian individu? Bagian individu? Setiap badan swasta? Oke. Enggak, Pi, tergantung Sofi ngedraftnya gimana. Kalau Sofi mendraftnya, selama Sofi mendraftnya itu disebutkan perusahaannya, misalnya tidak harus PT ya, misalnya Sofi mau ngatur tentang CV, tapi CV-nya disebutkan, misalnya, di rumah saya ya ada CV besi makmur. Nah, kalau Sofi mendraft seperti itu, berarti itu Sofi sedang mendraft satu norma hukum ya untuk hal yang sifatnya privat. Kalau begitu berarti dia individual. Ya. Beda kalau gini tuh. Bentar ya, gue tulisin lagi. Ini masih kelihatan kan ya? Masih nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Misalnya saya tulisin lagi gini tuh. Tadi kan perseroan tuh, sekarang saya sebut dengan badan usaha. Ini umum atau individual? Umum, Bu. Umum. Atau saya lebih spesifik lagi. Saya tulis CV dan firma yang akan mendaftarkan. Tuh, 2, 3. Nah, CV dan firma. CV dan firma di sini berarti untuk umum atau individual, Vi? Umum. Umum. Kecuali Sofi atau Kak Iza sudah menuliskan di draftnya CV, misalnya tadi besi makmur, atau firma Rica Riki, gitu. Nah, itu berarti sudah individual. Gitu ya? Ya, Mbak. Sofi sudah paham? Sudah, Mbak, paham. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau tanya? Mbak, saya mau nanya, Mbak. Boleh, Firman. Waktu minggu lalu itu kan ada tuh yang di GCR, yang ada legal drafting sama legislative drafting. Iya. Itu bedanya apa ya, Pak?
Bedanya kalau legislatif, namanya legislatif drafting. Berarti yang kita bentuk adalah produk-produk legislatif. Nah, produk legislatif ini kalau kita memegang pada teori atau idealitas teori, maka sebenarnya yang termasuk dalam produk legislatif itu hanya undang-undang, Firman. Begitu. Sedangkan kalau legal drafting, ini kan artinya legal itu adalah hukum. Jadi produk-produk hukum, keputusan-keputusan hukum, itu yang termasuk di dalam mata kuliah legal drafting. Jadi ketika Firman belajar legal drafting itu harapannya bisa membentuk norma hukum, baik untuk peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain, baik untuk yang produk legislatif, maupun bukan. Artinya yang tadi saya bilang, dia produk hukum yang bersifatnya privat. Gitu, Firman. Oke, Mbak, makasih, Mbak. Udah jelas belum? Ya. Udah. Sampai di sini. Bisa dipahami. Mbak, mau nanya Mbak. Boleh. Berarti yang disebut legislatif drafting itu si drafternya kayak DPR gitu bukan Mbak? Betul, Faras. Jadi gini. Ini menarik nih. Sebenarnya ini kalau diomongin nih bisa panjang nih, Faras nih. Seharusnya si pembentuk peraturan atau si pembentuk undang-undang itulah yang berfungsi sebagai drafter. Kalau Faras membaca Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, di situ disebutkan bahwa DPR, DPD itu memiliki fungsi yang namanya fungsi legislasi. Fungsi untuk membentuk undang-undang. Itu, Faras. Jadi memang seharusnya si pembentuk undang-undanglah yang memiliki fungsi sebagai drafter. Tetapi entah karena apa gitu ya, sekarang ini justru dibentuk, yang tadi saya sebutkan di awal, dibentuk sebuah tenaga fungsional yang namanya drafter. Jadi si pembentuk undang-undang kalau ingin membuat satu undang-undang, dia harus melibatkan drafter. Itu dituangkan di dalam sebuah peraturan presiden. Tapi perpresnya saya lupa nomor berapa, nanti teman-teman bisa lacak sendiri. Dituangkan di dalam sebuah peraturan presiden yang mewajibkan untuk melibatkan seorang drafter. Jadi kalau bahasanya adalah yang mengharuskan melibatkan seorang drafter. Kalau bahasanya harus, berarti ketika si pembentuk undang-undang itu tidak melibatkan drafter, maka sebenarnya bisa dianggap proses pembentukan undang-undangnya itu menjadi tidak sah secara formal. Karena kalau bahasa harus itu berimplikasi terhadap persyaratan. Jadi ada syarat yang tidak dipenuhi sehingga menyebabkan produk yang dihasilkan itu cacat secara formal. Begitu. Faras, ini sebenarnya menarik kalau untuk anak-anak HTN itu bisa dikaji ke dalam sebuah skripsi bagaimana fungsi seorang drafter dan pengaruhnya terhadap pembentukan undang-undang. Gitu, Faras. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Mbak, Ada lagi kalau Mbak, boleh. Apa? yang dimaksud legislatif drafting itu apa cuma merujuk pada undang-undang doang, apa yang lain juga bisa, Mbak? Kalau secara teori sih harusnya undang-undang aja. Kalau secara teori ya, Firman ya. Kalau secara teori yang namanya legislatif itu menunjuk kepada pembentuk dari undang-undang. Lembaga yang membentuk undang-undang itu apa sih? Lembaga legislatif. Itu sebabnya disebut, produknya itu disebut dengan undang-undang. Gitu, tapi di dalam perkembangannya itu legislatif kemudian diartikan lagi menjadi legislasi. Kalau kita ke legislatifnya itu menjadi luas, Firman.
menjadi luas sehingga bukan hanya menunjuk kepada undang-undang, tetapi semua peraturan perundang-undangan itu disebutkan sebagai produk legislasi. Bukan legislatif ya, tapi produk legislasi. Nah, sehingga ketika kita membicarakan legislative drafting, kita itu sudah terpola untuk mengartikan bahwa kita ini menghasilkan bukan hanya undang-undang, tetapi juga peraturan perundang-undangan. Tergantung Firman mau melihatnya dari sisi yang sempit atau sisi yang luas. Kalau sisi yang sempit berarti legislatifnya itu sama dengan undang-undang, hanya undang-undang. Tetapi kalau mau melihatnya dari sisi yang luas, Firman bisa mengartikan legislatif sama dengan legislasi, yaitu artinya semua peraturan perundang-undangan. Gitu, Firman. Oh, jadi kayak misalkan peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur berarti itu masuk legislatif drafting ya, Mbak? Iya, betul. Ya. Iya. Sudah, kita lanjutkan ya. Tadi subjek yang diatur, saya anggap teman-teman, sebentar, mudah-mudahan ini bisa nih. Tidak main. Baiklah. Oh nih, main. Oke. Masih kelihatan nggak di screen-nya teman-teman? Masih, Mbak. Ya. Nih ya, kelihatan kan? Kelihatan, Mbak. Saya coba pakai mix supaya saya bisa coret-coret. Nah. Sekarang kita mau, ini udah nggak bisa. Ini udah nggak bisa, sorry. Kita tutup dulu nih. Nanti kalau saya mau coret-coret. Oke, sekarang kita ke yang tadi subjek sudah, teman-teman harus bisa memahami. Kalau kita mau mendraft peraturan itu, kita harus bisa membedakan. Kita mau mendraftnya itu untuk mengatur subjek yang mana. Mau subjek, jadi subjek di sini bukan subjek yang tadi pribadi kodrati gitu, pribadi hukum bukan ya, tapi maksudnya adalah subjek yang diatur itu apakah umum, apakah individual, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ke soal ini dulu, operasionalisasi norma. Ini dulu nih. Ada yang tahu operasionalisasi norma? Jadi norma hukum itu bisa mengandung apa aja sih, gitu kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nyoba jawab boleh nggak, Mbak? Coba. Boleh. Kayak apa sih? Kebolehan, kewajiban, sama larangan gitu. Iya. Kebolehan, kewajiban, sama larangan. Betul. Berarti itu operasionalnya di situ. Kita mau mengoperasionalisasikan norma hukum kita itu mau bagaimana? Mau kewajiban, ya, mau kebolehan, atau mau larangan. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, coba cari dulu, dibuka dulu di bagian lampiran, ketemu nggak? Search dulu. Search di Undang-Undang 12 Tahun 2011 mengenai wajib harus, coba. Harus ketemu dulu nih. Cari dulu coba.
Udah ketemu? Ada di ragam bahasa. Cari di lampirannya, lampiran kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu di nomor 267, 268, 269. Coba lihat dulu. Udah ketemu? Siapa yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu? Saya sambil makan ya. Udah pada makan belum? Belum, Mbak. Ya, sama dong. Belum, Mbak. Sambil makan deh, sambil makan apa? Indomie, apa-apa. Ada yang suka Indomie banget nggak sih? Ada nggak? Mbak, saya udah nemu, Mbak. Bener gak ini? Oh, udah. Coba, apa Farah? Yang isinya untuk menyatakan sifat diskresioner. Ya bukan, Mbak? Oh iya. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat. Nah, stop sampai di situ. Jadi kalau misalnya kita menemukan satu rumusan yang menggunakan kata dapat, itu artinya memberikan apa? Kebolehan ya, Mbak? Memberikan kebolehan. Kebolehan. Kalau kebolehan itu berarti boleh iya, boleh tidak. Itu makanya disebut diskresioner. Diskresioner itu juga menunjukkan bahwa ketika satu pejabat diberikan kewenangan untuk melakukan X, tetapi karena satu sebab yang lain tidak bisa melakukan X, maka si pejabat masih diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain, tetapi tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tertuang maupun di dalam satu kebiasaan ketatanegaraan. Gitu ya Faras ya. Jadi kalau nanti Faras menemukan kata dapat di dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau Faras diminta untuk mendraft, merumuskan satu peraturan perundang-undangan, Faras sudah tahu kapan harus menggunakan kata dapat. Gitu ya. Oke, baik, Mbak. Berikutnya Faras. Berikutnya langsung ke 268 apa baca contohnya, Mbak? Langsung ke 268 aja. 268 untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Paham nggak tuh maksudnya? Kalau tadi di kata dapat itu menunjukkan satu kebebasan kita untuk bisa bertindak apabila diperlukan satu tindakan yang ternyata tidak ada norma hukumnya, itu kita boleh, itu kita bebas melakukan tindakan itu. Tetapi ketika kita mendraft kata wajib, maka wajib itu menunjukkan adanya sanksi. Ya, jadi kalau kita mendraft kata wajib, maka kita juga harus menyiapkan draft mengenai sanksi dari norma yang menggunakan kata wajib tadi. Paham nggak maksudnya?
Paham, Mbak. Paham ya? Jadi kalau kita mendraft satu norma hukum misalnya, setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Berarti kalau kita mendraft begitu, kita harus menyiapkan draft soal sanksi ketika ada orang pengendara motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Kita udah harus siapkan. Itu maksudnya. Itu dari kata wajib untuk menunjukkan perintah. Ya, kalau tadi kebolehan atau kebebasan, kalau ini untuk menunjukkan perintah atau Keharusan. Kalau keharusan nanti pakai kata harus. Kalau yang ada sanksinya itu apa? Selain perintah. Larangan. Jadi untuk menunjukkan larangan, kita tidak harus menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya kan kita kalau negatif kan ada kata tidak, itu kan negatif. Nah, untuk menunjukkan ini dilarang, kita juga bisa menggunakan perintah. Begitu, ketentuannya itu menggunakan wajib. Jadi kita memerintahkan setiap pengendara motor menggunakan helm ber-SNI. Dan kita melarang, dengan kata lain, kita melarang setiap pengendara motor untuk tidak menggunakan helm yang tidak berstandar. Jadi tidaknya itu ada di mindset kita sebagai seorang drafter. Itu sebabnya kalau di teman-teman belajar hukum dagang itu diajarkan untuk membaca pasal supaya kita paham seperti ini. Gitu. Interpretasi a contrario-nya seperti apa. Isinya perintah, tetapi beyond-nya itu adalah larangan. Gitu. Gitu ya, sampai di sini paham? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Paham, Mbak. Lumayan, Mbak. Lumayan. Lanjut, Paras. Di 269, Paras. Oke, sebentar, Mbak. (269) untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut. Iya. Ini untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Gunakan kata harus. Berarti ini apa nih? Kalau menunjukkan syarat, ini sebenarnya masuknya apa? Ini masih share screen saya masih kelihatan nggak? Masih, Mbak. Masih, Mbak. Masih ingat ini nggak? Masih ingat ini nggak? Izin sama dispensasi, masih ingat nggak? Masih, Mbak. Kalau masih ingat, ini sebenarnya untuk menunjukkan satu kebolehan tadi ya. Sebenarnya ini lebih cocok kalau bukan kebolehan ya. Kebolehan itu masih bisa pakai kata dapat. Ini tuh kayak sebuah pemberian sesuatu oleh pejabat publik. Kalau namanya pemberian sesuatu ini tidak, apa ya bahasanya itu, tidak begitu saja diberikan, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya kamu mau mendapatkan, misalnya ya, kalau kamu mau mendapatkan surat izin keluar masuk, maka kamu harus A, B, C, D. Nah itu kan, maka kamu harus A, B, C, D. Nah itu berarti yang semulanya tidak boleh, kan semula nggak boleh nih kita kemana-mana, harus ada di rumah. Nggak boleh keluar kota. Kalau mau keluar kota harus ada
SIKM, surat izin keluar masuk, SIKM. Nah, SIKM ini yang membuat kita bisa melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Nah, itu masuknya adalah izin dan dispensasi. Untuk bisa memenuhi izin dan dispensasi, kita mendraftnya dengan kata harus. Ini menunjukkan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau persyaratannya tidak dipenuhi, maka jangan harap kita mendapatkan izin atau dispensasi. Gitu. Jadi kalau harus ini ada sanksinya nggak? Ada. Apa sanksinya? Kalau tidak memenuhi syarat ya, Mbak? Ya, kalau tidak memenuhi syarat, ada sanksinya nggak? Tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya didapat. Tidak memperoleh sesuatu yang harus didapat. Ya, berarti sanksinya lebih ke arah ke arah administratif. Jadi harusnya dapat, izin tidak dapat. Jadi tidak sanksinya itu tidak sanksi pidana ya. Ini sanksinya lebih mengarah ke teknis administratif. Gitu. Jadi kalian, teman-teman harus sudah paham, oh kalau saya menggunakan harus, berarti saya tidak memerlukan yang namanya sanksi pidana. Kalau begitu harus dong Mbak ada sanksi. Kalau begitu saya harus mendraft juga Mbak sanksi administratifnya. Enggak. Kalau di situ jelas apa yang harus dilaksanakan, teman-teman nggak perlu mendraft sanksi administratifnya. Kita sudah paham, oh kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak akan ada SIKM misalnya, atau tidak akan ada izin yang keluar, tidak akan ada dispensasi yang diberikan oleh pejabat publik, gitu. Ya, sampai sini? Mbak, izin nanya Mbak. Boleh. Emang bedanya harus sama wajib beda ya Mbak? Beda. Kalau di dalam drafting ya, kalau di dalam pembentukan norma hukum itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dibedakan. Itu firman harus dengan wajib itu dibedakan. Kalau harus itu menunjukkan satu persyaratan, kalau wajib itu menunjukkan adanya sesuatu kewajiban. Jadi kalau tidak dipenuhi, kalau menurut Undang-Undang 12 itu ada sanksinya. Karena itu akan berimbas kepada haknya orang lain. Begitu. Kalau apa? Kalau misalkan menulis ada kata harus, terus tiba-tiba ada sanksinya, itu boleh nggak Mbak? Boleh apa enggak berarti? Kalau di dalam konteks perundang-undangan berarti boleh atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya, firman ya. Kalau di harus itu kita tidak perlu merumuskan sanksi. Gitu. Oke. Ada lagi sampai sini? Bisa dipahami nggak? Operasionalisasi norma. Jadi teman-teman bisa pakai kata dapat, bisa pakai kata harus, bisa pakai kata wajib. Kalau pakai kata wajib, teman-teman sudah tahu, oh saya berarti harus mendraft. Kalau harus itu berarti, ini ya teman-teman sudah paham kalau di drafting kita tidak ada sanksinya ketika kita menggunakan kalimat wajib, berarti hati-hati itu dengan rumusan kita, dengan draft kita. Gitu. Ya, dengan kata wajib harus ada sanksi pidananya. Kalau dengan harus berarti teman-teman tidak memerlukan rumusan sanksi pidana. Gitu. Nah, berarti kalau kita pakai istilah imperatif, fakultatif, yang imperatif itu yang mana? Yang rumusannya apa? Yang fakultatif sanksi, Mbak. 267. 267 imperatif.
Fakultatif berarti ya pakai rumusan apa, Fania? Dapat atau wajib atau harus? Dapat. Dapat. Berarti yang imperatif? Imperatif yang dua namakan. Iya, menggunakan wajib. Wajib. Harus itu termasuk ya imperatif. Gitu ya, bisa membedakan imperatif fakultatif? Bisa, Mbak. Oke. Sip. Kalau sekarang kita tambah lagi, udah selesai ya? Udah selesai belum? Kita tambahkan di ini. Hal yang diatur. Nih, hal yang diatur. Masih ingat nggak hal yang diatur itu apa aja? Adalah sesuatu perbuatan yang bisa ya ups. Masih ingat nggak up? Tindakan atau perbuatan yang ayo, ingat nggak? Saya mau ke Dinda Revanda. Dinda, ada Dinda? Nurhaliza? Nurhaliza boleh bantu? Ada? Nggak ada. Untung Akitia. Ya, Untung menurut kamu, di awal pemahaman kamu nih, hal yang bisa kita atur sebagai seorang drafter itu adalah tindakan atau perbuatan yang bersifat apa? Masih ingat nggak perundang-undangan? Suaranya udah, Nurhaliza, suaranya udah bagus belum? Suara saya sudah terdengar lancar, nggak putus-putus? Sudah? Ayo, Untung atau Nurhaliza boleh. Jadi, kalau kita mendraft satu hal, perbuatan atau tindakan, atau kita mau mengatur sebuah tindakan atau perbuatan, nah itu tuh yang bersifat apa? Bisa yang bersifat ada yang tahu? Ada yang tahu? Mengatur dan memaksa. Mengatur dan memaksa. Hal yang kita atur itu bisa kalau misalnya, masih ingat nggak ilmu perundang-undangan? Hal yang kita atur itu bisa sesuatu perbuatan atau tindakan yang sifatnya
Apa? Normatif bukan sih, Mbak? Normatif. Absolut ya, Mbak. Hah? Absolut bukan sih, Mbak? Absolut. Apa ya? Jadi kalau misalnya gini, seseorang, ini yang sederhana ya, kita pakai contoh norma hukum yang sederhana. Setiap orang dilarang membunuh. Membunuhnya itu jelas nggak? Udah jelas belum? Membunuh siapa? Menggunakan apa? Udah jelas Abstrak ya, belum? Mbak? Kevin. Kevin, betul. Abstrak dengan apa, Kevin? Abstrak dengan apa ya? Lawannya abstrak, Kev? Yang lawannya abstrak tidak abstrak apa ya? Konkret. Abstrak dengan yang tidak abstrak. Abstrak Konkret. dengan konkret. Konkret. Iya. Baik, Mbak. Itu ya, Kev. Jadi ada abstrak, ada konkret. Konkret. Baik. Kalau yang abstrak berarti kita belum jelas tuh, Kev, perbuatan, tindakannya. Jadi ya namanya abstrak. Abstrak itu kalau misalnya kita pakai logika berpikir kita dengan lukisannya abstrak kan kita masih bebas untuk menginterpretasikan itu. Gitu ya, Kev ya? Iya, Jadi Bu. misalnya kita mau mendraft apa? Contoh dulu deh, Kevin mendraft tindakan apa? Tindakan penggelapan misalnya, Bu. Penggelapan. Abstrak atau konkret? Penggelapannya itu masih abstrak ya, Bu. Abstrak, penggelapan, bisa penggelapan uang, bisa penggelapan orang. Ya kan, Kev? Iya, Bu. Iya. Betul, Kevin berarti udah paham ya. Nah, kalau dikonkretkan, Kev, gimana penggelapannya? Kalau dikonkretkan itu berarti lebih detail, Bu. Apa yang misalkan yang mau digelapkan itu berupa uang atau alat pembayaran atau apa? Gitu ya, Kev ya? Ya, Bu. Ya. Sampai sini teman-teman sudah bisa dipahami belum? Paham, Mbak. Paham ya? Paham, Mbak. Jadi ini adalah pegangan kita sebagai seorang drafter untuk bisa merumuskan atau membentuk satu norma hukum. Teman-teman sudah harus bisa memilah, oh kalau saya mau membentuk satu norma hukum yang ditujukannya kepada publik, berarti kan itu untuk peraturan. Kalau untuk peraturan, yang diaturnya, subjek yang diaturnya itu adalah umum. Operasionalisasi normanya, teman-teman bisa melihat pada satu permasalahan, bisa menggunakan kata dapat, bisa menggunakan kata wajib, bisa menggunakan kata harus. Kalau menggunakan kata wajib, jangan lupa kita juga perlu untuk merumuskan sanksinya. Begitu. Nah, untuk hal yang diaturnya, tindakan atau perbuatan yang diaturnya, kalau kita mau merumuskan satu peraturan, dokumen publik, berarti hal yang diaturnya, kalau tingkatannya itu bukan tingkatan peraturan pelaksana, nah ini nanti PR lagi nih, besok minggu depan teman-teman bisa tanyain. Ya, kalau tingkatannya bukan peraturan pelaksana, maka perbuatan yang diaturnya itu kita rumuskan sebagai sesuatu yang abstrak. Tadi sudah dicontohkan oleh Kevin, misalnya menggunakan kata penggelapan, itu sebenarnya sudah cukup bagi produk hukum atau bagi jenis peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, itu sudah cukup. Tapi kalau mau dituangkan ke peraturan pelaksana atau peraturan yang lebih teknis, misalnya peraturan menteri atau peraturan yang sifatnya di bawah menteri seperti peraturan dirjen, nah maka hal yang diaturnya itu bukan lagi sesuatu yang abstrak, tetapi sudah sesuatu yang konkret.
Gitu. Jadi kalau untuk hal yang diatur, teman-teman harus bisa memilah. Oh, yang saya mau drafter ini adalah jenis peraturan perundang-undangan yang berada dalam level pemerintah pusat dan bukan peraturan pelaksana teknis. Maka saya menggunakan kalimatnya itu adalah hal yang abstrak. Hal yang diaturnya itu adalah yang abstrak. Oh, ternyata saya mendraft ini di level peraturan pelaksana teknis, apalagi yang sudah sangat teknis sekali. Itu berarti hal yang diaturnya adalah hal yang konkret. Nah, sedangkan kalau untuk penetapan atau untuk norma hukum yang akan kita tuangkan dalam dokumen privat atau sebuah produk dari pejabat publik, tetapi dia sifatnya itu adalah penetapan. Kayak misalnya kita mau mendraft sebuah surat edaran, keputusan menteri, atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh satu lembaga tetapi dia di level teknis, maka teman-teman tadi ya, hal yang diaturnya adalah hal yang konkret. Operasionalisasi normanya tadi bisa dapat. Ingat kalau dengan sanksi pidana itu tidak semua peraturan bisa mencakup sanksi pidana. Jadi kalau untuk level peraturan teknis teman-teman harus ingat-ingat nih. Tidak semua sanksi pidana itu bisa dimuat di dalam semua peraturan perundang-undangan. Yang bisa memuat itu hanya di level undang-undang dan peraturan daerah. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk subjek yang diaturnya, itu teman-teman kalau misalnya saya mendraftnya adalah dokumen privat, client to client, maka maka yang digunakan adalah subjeknya individual. Gitu. Sampai di sini kalau peraturan teknis, subjeknya umum atau individual? Kalau peraturan teknis, misalnya peraturan Mahkamah Agung, peraturan menteri sifatnya umum atau individual yang kita atur? Umum. Yang membedakan itu hanya di hal yang diatur. Hal yang diaturnya itu konkret. Gitu ya? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita selesaikan dulu sampai di sini. Ya, nanti untuk daftar hadirnya, tunggu deh, saya bikin daftar hadir dulu ya. Oh, atau untuk daftar hadirnya nanti saya bagikan di Google Classroom kita ya. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Oke. Sip. Terima kasih banyak ya atas responnya. Di sini sudah saya catat sudah lumayan teman-teman respon. Ada Fania, Excel, ada Andika, ada Sadam, ada Kevin, ada Sophie, ada Firmansa, ada Faras, ada Faiza, ada Vera juga ya. Terima kasih ya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih Mbak. Ya. Udah nggak ada. Acara live-nya gimana, Cuk? Jangan lupa makan. Apa sih cara live-nya ini? Cara labnya dipencet tombolnya. Oh, ini ya.
Helen tidur nih, Helen nih. Buat kalian yang mau upgrade knalpot mobilnya,